Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya berhadir untuk mendengarkan presentasi kami kali ini yang berjudul Studi Kawasan Islam dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini SE SYME. Dengan anggota kelompok saya sendiri Winda Afriliandra, kemudian Melani Ainul Hakim, Catherine, Dedi Ronaldi Saputra, dan Muhammad Fadil Erwandi. Baiklah, berikut pembahasan tentang studi kawasan Islam. A. Pengertian studi kawasan Islam. Secara etimologi, studi kawasan Islam diambil dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah, dan dalam kajian Islam di Barat disebut Islamic Studies. Secara harfiah, studi kawasan Islam adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Secara terminologis, studi kawasan Islam adalah kajian secara sistematis dan teradu untuk mengetahui, memakai dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. B. Sejarah studi kawasan Islam. Sejarah studi kawasan Islam memiliki akar yang panjang dan beragam. Yang pertama, awal mula. Studi tentang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam telah ada sejak masa awal keberadaan agama Islam itu sendiri. Yang kedua, periode kolonialisme Eroppa. Pada abad ke-19-an, awal abad ke-20, ketika kolonialisme Eroppa mencapai puncaknya di dunia Islam, minat Barat terhadap wilayah ini meningkat, mendorong munculnya studi-studi orientalisme yang seringkali dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kolonial dan orientalisme. Yang ketiga, pembentukan ilmu modern. Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua, studi kawasan Islam mulai berkembang sebagai disiplin ilmu modern. Universitas-universitas di Eropa dan Amerika Serikat mulai menawarkan program-program studi yang fokus pada Islam dan dunia Muslim. Yang keempat, perkembangan setelah perang. Setelah Perang Dingin, perhatian terhadap dunia Muslim semakin meningkat, terutama dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti revolusi Iran, Perang Afghanistan, dan konflik Israel dan Palestina. Ini mendorong pertumbuhan yang lebih lanjut dalam studi kawasan Islam, dengan fokus yang lebih besar pada isu-isu politik dan sosial kontemporer. Yang kelima, studi interdisipliner. Seiring berjalannya waktu, studi kawasan Islam semakin menjadi studi interdisipliner yang melibatkan berbagai bidang seperti sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan agama. C. Studi kawasan Islam di Afrika Timur, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. A. Afrika Timur. Para pendatang gelombang kedua membawa Islam ke Afrika Timur, ada yang melalui darat, menyusuri Sungai Nil, atau melalui laut, dan menyeberangi Laut Merah atau Samudra Hindia. Gerakan Islamisasi seperti ini merupakan gerakan yang secara umum telah dilakukan oleh para pedagang dan mubalik sufi yang memiliki tradisi ekspedisi persuasif cukup tangguh, yang secara ideologis nampaknya melanjutkan pola-pola Islamisasi sebelumnya yang telah bersifat agresif dan masif, yang awali sejak penakluban Arab Islam atau Mesir 641 Masehi, sehingga secara umum menjadikan sebagian Afrika Timur sepenuhnya di permukaan menjadi Islam. B. Timur Tengah. Pusat penyeberangan Islam pertama kali adalah di Jazirah Arab, yang kini disebut dengan Arab Saudi. Dalam negeri ini terdapat dua kota yang sangat historis dan menjadi pusat perhatian dunia, yaitu Mekah dan Madinah. Dua kota ini dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Haramain, atau dua kota yang dimuliakan. Asia Tenggara. Istilah Asia Tenggara yang dimaksud adalah wilayah-wilayah Islam di Indonesia, Malaysia, Semenanjung dan Kalimantan Utara, Thailand dan Filipina Selatan. Adapun mengenai kedatangan Islam ke Asia Tenggara, terdapat tiga pendapat. Islam didakwakan di Asia Tenggara melalui tiga cara. Yang pertama, melalui dakwah para pedagang muslim dalam jalur perdagangan yang damai. Kedua, melalui dakwah para da'i dan orang-orang suci yang datang dari India atau Arab sengaja ingin mengislamkan orang-orang kafir. Dan yang ketiga, melalui kekuasaan atau peperangan dengan negara-negara
penyembah berhala. D. Studi kawasan Islam di Australia, Cina, Eropa, dan Amerika. A. Australia. Islam telah hadir di Australia sejak awal penjelajahan Eropa ke benua ini. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa pelaut-pelaut Muslim telah berlayar ke wilayah Australia sebelum kedatangan kapal-kapal Eropa. Namun, keberadaan komunitas Muslim secara signifikan mulai meningkat pada abad ke-19 dan ke-20 dengan kedatangan imigran dari berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Lebanon, Indonesia, Malaysia, dan Turki. Kehadiran Islam di Australia seringkali menjadi titik fokus dalam diskusi tentang multikulturalisme dan toleransi agama. Studi kawasan Islam di Australia juga mencakup analisis tentang perkembangan kontemporer dalam komunitas Muslim, termasuk dinamika sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti isu identitas, gender, ekonomi, dan pendidikan. B. Cina. Islam telah hadir di Cina sejak abad ke-7 Masehi, ketika pedagang Arab dan Muslim awal memasuki wilayah Tiongkok. Hubungan perdagangan ini membawa Islam ke Tiongkok, dan seiring waktu agama ini menyebar melalui berbagai rute perdagangan seperti jalur sutra dan jalur laut. Studi kawasan Islam di Cina juga mencakup analisis tentang hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim, serta dinamika sosial di dalamnya. Meskipun ada sejarah toleransi yang panjang di antara berbagai kelompok agama di Cina, terdapat juga tantangan dan konflik antara komunitas Muslim dan non-Muslim terutama di wilayah-wilayah yang terpinggirkan. C. Eropa dan Amerika. Islam di Amerika Serikat berkembang dengan pesat dan Muslim menjadi pemeluk agama kedua terbesar setelah umat Kristiani. Di Belanda, menurut salah satu ilmuwan di sana, studi Islam di Belanda sampai setelah Perang Dunia Kedua masih merupakan refleksi dari akar anggapan seperti Islam bermusuhan dengan Kristen dan pandangan Islam sebagai agama yang tidak patut dianut. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Islam berkembang melalui proses perjalanan sejarah yang panjang dan kultur yang berbeda melihat di mana Islam itu berkembang. Perbedaan latar belakang sejarah dan budaya mempunyai ukuran yang sama tentang keislaman. Pandangan agama dapat berubah dan dibenarkan berbeda karena perbedaan waktu, zaman, lingkungan, situasi, dan sasaran serta tradisi yang sesuai dengan suatu kaidah. Maka studi kawasan Islam di wilayah-wilayah secara objektif akan menghasilkan pandangan dan aplikasi Islam yang benar dan tidak harus sama dengan apa yang dilakukan dan diterapkan di wilayah lainnya. Oleh karena itu, sangat didambakan untuk munculnya pusat-pusat studi kawasan Islam untuk dapat menyauti persoalan yang terus berkembang di masa mendatang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.